Saudara, kita akan membahas satu tema yang barangkali cukup familiar dengan kita, Tuhan ya. Karena kita sering sekali mendengar perkataan ini adalah tinggal tetap di dalam Tuhan atau tinggal dalam Kristus. Tapi saudara-saudara, tema ini juga bisa sangat abstrak, saudara-saudara. Apa yang diartikan dengan tinggal di dalam Kristus? Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semuanya punya pemahaman tersendiri. Dan pemahaman kita barangkali tingkat pemahamannya itu juga berbeda satu dengan yang lain. Saudara, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita ikuti pembacaan dengan saksama karena banyak hal-hal yang sangat unik dan menarik di dalam bagian firman Tuhan ini yang bukan untuk tetangga kita tapi untuk kita, saudara ya. Jadi saat kita membaca, coba saudara artikan itu kepada diri kita sendiri. Itulah saat yang paling benar untuk kita membaca dan dengar firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, kata Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku dia tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara, satu kali dalam satu penelitian yang panjang dan memakan biaya yang sangat besar sekali, saudara, dilakukan oleh Harvard University, saudara, untuk meneliti satu pertanyaan yang sangat penting dan menarik bagi kita semuanya, yaitu apakah yang membuat kita itu berbahagia dan sehat melalui kehidupan kita. Ya, kehidupan itu bisa panjang, bisa pendek, tetapi kita rindu bahwa kehidupan yang kita lalui itu kehidupan yang sehat dan bahagia. Saudara, penelitian ini cukup panjang karena memakan waktu 70 tahun. Mungkin adalah salah satu penelitian yang terpanjang di dunia ini, saudara, karena penelitian ini membutuhkan 720 sekian responden, saudara, untuk mereka peneliti hidupnya, orang yang sama, dari usia yang masih muda sampai masa tuanya, saudara-saudara. Mereka ingin mengetahui apa yang membuat manusia itu melalui hidup itu dengan sehat dan bahagia. Saudara, dari berbagai kalangan sosial ekonomi mereka menemukan orang-orang atau responden untuk mereka masuk di dalam penelitian mereka. Saudara, namun orang-orang ini adalah orang-orang yang sama, saudara-saudara, dari usia 19 tahun sampai ke 47 tahun dan sampai kepada 87 tahun. Saudara, konon dikatakan bahwa di antara mereka ada salah satu, tidak disebutkan, saudara, salah satu adalah Presiden Amerika, saudara. Dan menarik sekali penelitian ini, saudara, kalau kita ingin coba cari tahu, saudara, apa sebetulnya jawabannya ya. Saudara, mereka juga mengadakan rekod, saudara, tentang perkembangan seseorang dari waktu ke waktu. Ya, kehidupannya mengalami suka duka, kehidupan mereka yang mengalami berbagai tantangan, kesulitan, jatuh bangunnya mereka, saudara. Termasuk mereka juga adakan medical record, saudara, tentang bagaimana kira-kira perkembangan kesehatan mereka dan juga
mengadakan penelitian-penelitian secara psikologi untuk mengetahui bagaimana kira-kira perkembangan kejiwaan mereka. Saudara, ini penelitian yang panjang sekali, saudara. Lalu mereka mendapatkan jawaban yang seperti ini. Saya kira saya tidak perlu beritahukan saudara kira-kira ini apa, tapi saudara tahu ya. Ya, saudara-saudara, ada yang mengatakan dari responden, untuk bahagia melalui hidup ini harus menjadi kaya, saudara ya. Saya kira kita tidak ada orang yang berdoa supaya jadi miskin ya. Kita juga punya pemahaman yang mirip-mirip sama. Kita rindu menjadi orang yang berbahagia melalui hidup ini dengan uang tidak habis dipakai sampai kita meninggal ya. Yang menyedihkan kalau sebelum meninggal uangnya udah habis, saudara ya. Jadi kesulitan itu pada akhir tuanya jadi tidak bahagia ya. Saudara, tapi ada juga mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya itu berarti dan dihargai di dalam prestasi kerjanya. Sehingga saudara, begitu banyak orang dan termasuk barangkali kita hari ini orang Kristen yang melalui hidup ini dengan kerja keras, saudara. Kita berupaya untuk kita dapatkan apa yang mungkin diinginkan oleh orang lain. Saudara, mereka mengharapkan hidup yang seperti inilah yang membuat kita puas dan berarti. Tapi saudara-saudara, di dalam penelitian ini mereka menemukan banyak orang yang kaya raya, tapi tidak bahagia, saudara-saudara. Ada hal-hal yang membuat mereka tidak bahagia sampai mengakhiri hidup mereka. Dan orang yang bekerja keras itu selain letih, capek, saudara ya, dan tidak ada waktu luang untuk mereka itu benar-benar memikirkan tentang hidup dan maknanya itu, karena sudah habis, saudara, waktu itu hanya bekerja, dan bekerja. Prestasi ada, saudara-saudara, tapi itu tidak membuat mereka bahagia. Namun ada juga responden yang mengatakan sebenarnya manusia hidup di dunia ini harus dikenal, ya, harus menjadi orang terkenal ya. Saudara kepingin jadi orang terkenal, saudara. Kita semuanya barangkali tidak mau dikenal, yang penting bahagia gitu ya. Tapi ada orang yang berpikir kalau tidak terkenal itu percuma hidup ini, tidak diketahui dan tidak ada catatan dari tinta emas dalam sejarah hidup manusia. Tapi saudara, kemudian mereka menemukan begitu banyak orang yang tenar sesaat, tetapi kemudian mereka juga jatuh, saudara-saudara ya. Kalau saudara perhatikan berbagai ketenaran daripada bintang film, saudara, mereka tenar pada waktu mereka jaya-jayanya, tapi pada hari tuanya mereka miskin, mereka mulai menjadi tua dan tidak lagi dipakai, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, sebagian juga responden yang mengatakan sebenarnya hidup itu yang penting senang-senang ya. Untuk apa kita susah-susah? Ya, kalau kita sudah senang-senang, ya itulah hidup. Jangan terlalu banyak mikir ya. Nikmati saja hidup ini. Ya, kalau senang hari ini, senanglah ya. Ada pepatah Mandarin yang mengatakan, 今日有酒今日醉，明日有愁明日担. Ya, artinya kalau hari ini saya bisa bermabuk-mabukan dan saya senang, ya biarlah hari ini saya bersenang-senang. Besok kalau ada susah itu urusan hari esok ya. Nah, hidup yang seperti ini jelas saudara-saudara tidak memberikan kebahagiaan yang sepanjang jalan kehidupan. Saudara, kemudian mereka juga menemukan, saudara, ternyata orang yang kesepian itu adalah orang yang menderita dalam hidup ini. Mereka tidak ada siapa-siapa yang bisa berbagi. Mereka tidak ada keluarga dekat yang dimana mereka curhat. Tidak ada keluarga yang dimana mereka bisa beristirahat di dalam rumah yang mereka harapkan mereka diterima. Saudara, kesepian itu menjadi sesuatu tanda barangkali dalam kehidupan hari ini, saudara. Di tengah-tengah kesibukan manusia, di tengah-tengah segala kerja keras, tuntutan, tekanan dalam hidup ini, banyak orang mementingkan diri sendiri dan tidak ada hubungan baik dengan orang lain. Dan orang yang seperti ini lebih banyak orang itu bisa depresi dan juga mengalami gangguan kejiwaan. Dan mereka menemukan kebanyakan responden mereka yang kesepian itu umurnya tidak panjang, saudara ya. Jadi saudara cepat-cepat cari teman, bisa diajak ngobrol, saudara-saudara ya. Karena menurut penelitian orang yang kesepian itu umurnya pendek, saudara ya. Saudara, tetapi yang menarik sekali, saudara, saya tidak terlalu detail membahas tentang penelitian ini, tetapi saudara, yang menarik sekali, saudara, kesimpulan terakhir itu mereka temukan bahwa orang yang berbahagia melalui hidup ini adalah orang yang punya good relationship. Good relationship dalam keluarga dan juga good relationship dengan masyarakat di sekitar mereka.
Dia adalah orang-orang yang diterima di lingkungan sekitar hidupnya. Dia adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan punya hubungan baik, relasi baik dengan orientasi kehidupan sehari-harinya. Dan yang paling penting tentunya adalah ditemukan bahwa sebenarnya orang yang memiliki relasi baik itu dia jarang sekali berpikir negatif. Dan dikatakan perkembangan sel otaknya itu baik. Dan juga memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Saudara, hari ini kalau saudara ketemu seorang yang terus ngoceh dan terus komplain, saudara bisa ketularan, saudara ya. Ketularan juga apa yang menjadi keluh kesahnya dia. Ketularan, saudara coba ketemu sama orang sepanjang hari, dia ngomel, maka saudara akan ikut ngomel juga. Nah, saudara-saudara, itu kebiasaan di dalam rumah ya, mulai dari rumah kita juga tahu. Tapi saudara, hubungan yang baik itu adalah hubungan yang bisa saling menerima, saling memberi semangat satu dengan lain. Saling juga bisa menyesuaikan diri dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Orang yang memiliki hubungan yang baik itu tidak berarti orang di sekitarnya sempurna. Tetapi dia adalah orang yang bisa mengampuni, bisa memaafkan orang lain. Sudahlah, yang sudah lalu, sudah lalu. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini saat kita terus dalam keadaan marah, saudara-saudara. Kita mulai menyiksa diri kita dengan kesalahan orang lain. Saat kita menyesal dan terus hidup dalam penyesalan, kita seperti memenjarakan diri kita dengan kesalahan di waktu yang lalu. Nah, saudara-saudara, inilah kira-kira penelitian itu, saudara-saudara, ditemukan yang seperti ini. Dan saudara, kita harapkan sebenarnya manusia itu mulai dari keluarganya sudah dibangun kehidupan yang bahagia dan baik. Nah, saudara-saudara, banyak anak-anak yang bertumbuh dengan sehat adalah berasal dari keluarga yang penuh kasih sayang. Mereka mulai belajar bahasa kasih itu tidak di masyarakat. Saudara, di bangku kuliah, saudara, kita belajar banyak pengetahuan. Di masyarakat kita banyak belajar pengalaman, tetapi saudara-saudara, di rumahlah karakter seorang itu dibangun. Sebab itu saudara, begitu pentingnya saudara-saudara pernikahan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, penelitian itu menemukan bahwa orang yang panjang umur seperti dalam gambaran ini, saudara, dalam bahasa Mandarin dikatakan pai tou jie lao, ya, yaitu sampai putih rambutku, ya, tetap bersama-sama dalam satu keharmonisan. Saudara, kita tentu merindukan, saudara-saudara, ya, bahwa hidup kita itu bukan termasuk orang yang sekedar mau cari nama yang dikenal, sekedar mencari kekayaan, sekedar untuk kerja keras menuntut prestasi, tidak peduli orang lain. Kita juga tidak ingin hidup kita itu menjadi orang yang kesepian, tidak ada teman, tidak ada sahabat yang bisa kita curhat, saudara. Kita tidak ingin hidup itu seperti itu, saudara. Tetapi saudara-saudara, barangkali kita perlu untuk hari ini dari firman Tuhan yang kita baca, tadi saudara kita renungkan bersama, saudara, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar relasi, saudara. Saudara-saudara, kita tahu dalam hidup ini banyak tidak sempurna, saudara-saudara. Apa yang kita rindukan hari ini barangkali tidak terwujud nyata di dalam hidup kita. Tapi saudara, mari kita melihat apa yang diberitakan oleh Yesus ini menjadi satu rahasia daripada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita menaruh perhatian tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus katakan seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, jujur, ini tidak mudah untuk kita jelaskan apa itu, saudara, ya. Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Atau aku tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada salah satu perumpamaan yang Yesus berikan melalui pohon, saudara. Dalam hal ini adalah pokok anggur, saudara. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, yang tadi kita bacakan, kita tidak fokus kepada detail daripada perumpamaan ini. Karena saudara-saudara, saya tidak ingin sekali fokus kita hari ini pada misteri daripada bagaimana terjadinya kesatuan aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku, saudara, ya. Tapi saudara, mari kita lebih pada suatu pemahaman yang lebih konkret, saudara, dan memahami apa yang menjadi fokus di dalam ilustrasi atau perumpamaan ini. Saudara, yang menjadi pemahaman yang pertama di sini sudah dikatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pokok anggur dan ranting. Saudara, pokok anggur dan ranting itu hubungannya bukan sekedar
nempel, saudara-saudara, kalau itu benalu, saudara ya. Tetapi saudara, hubungan pokok dan ranting itu adalah hubungan hidup, saudara-saudara. Ranting tidak mungkin hidup kalau pokok itu tidak hidup. Sebaliknya kalau pokok itu hidup, rantingnya seharusnya hidup, saudara ya. Nah saudara, yang kedua saudara, dikaitkan dengan ranting dari pokok anggur yang ada pada pokoknya itu potensi untuk dapat berbuah. Walaupun dikatakan ada yang berbuah banyak dan ada yang tidak. Saudara, yang ketiga saudara, pembahasan kita kepada pemikiran seperti ini saudara. Ranting yang berbuah harus dibersihkan supaya berbuah banyak. Saudara, kita coba kalau mau mengartikan ini sebagai hidup kita sebagai umat Tuhan yang sudah di dalam Tuhan. Apakah kira-kira yang dimaksudkan dengan ranting yang berbuah harus dibersihkan supaya berbuah banyak? Saudara, saya membuat 3 kesimpulan daripada pemahaman yang kita peroleh dari pembacaan tadi. Yang pertama, saudara-saudara, adalah hidup yang disatukan di dalam Tuhan. Saudara, betapa kita bersyukur sekali, saudara-saudara ya. Tidak ada yang terlalu menarik dari kita sehingga Tuhan tuh mau membayar harga yang demikian besar untuk berkorban, menanggung segala hukuman yang kita harus peroleh, saudara. Yang harus kita pantas peroleh, tapi Dia tanggung dan Dia menebus kita, Dia memberikan kita satu hidup yang baru. Dengan memasukkan kita di dalam pokok kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Nah saudara, kita membaca ayat yang pertama ini menarik sekali. Karena saudara, dalam sekian banyak perumpamaan Yesus, Yesus selalu mengambil perumpamaan seperti ini. Ada seorang yang punya 100 ekor domba dan yang satu hilang. Ada seorang ya. Yesus juga beri perumpamaan, ada seorang yang punya 2 orang anak. Anak yang sulung bekerja di rumah, anak yang bungsu menghamburkan hartanya. Saudara, kita tahu itu cerita adalah anak yang hilang ya. Saudara selalu memakai perumpamaan tentang ada seseorang. Perumpamaan saudara ya. Tetapi saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini Yesus melibatkan dirinya menjadi bagian di dalam pemahaman itu saudara. Yesus mengatakan akulah pokok anggur. Dia tidak katakan ada seseorang. Tapi dia katakan akulah pokok anggur yang benar itu. Dan yang luar biasa dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Saudara, dari ayat yang singkat ini, saudara, kita memahami betapa hidup kita sebagai umat Tuhan itu begitu berharga, saudara. Hari ini barangkali kita tidak terlalu menghargai hidup kita, saudara. Atau barangkali kita tidak terlalu menghargai hidup orang lain. Tapi saudara, seorang yang sudah di dalam Tuhan, ciptaan baru yang dalam Tuhan itu adalah demikian berharga, saudara-saudara. Karena kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Dan Bapa Surgawi memelihara kita, saudara. Dia adalah yang pengusahanya. Saudara, saya ingat sekali ada satu ayat yang penting sekali untuk kita pelajari. Dalam Roma pasal 11, ayat 17 sampai 18. Kita sudah jarang mendengar renungan di dalam bagian firman Tuhan. Saudara, banyak sekali pemahaman secara teologi di sini. Tetapi saudara-saudara, saya ingin sekali mengajak saudara hanya memahaminya secara praktikal, saudara, melalui perumpamaan ini. Dikatakan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan ke di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara, singkatnya, saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa don't take it for granted, saudara. Kehidupan kita yang sangat berharga ini, saudara. Karena, saudara, kehidupan kita ini telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, saudara-saudara. Dan pengorbanan yang sedemikian dahsyat. Karena Kristus harus kalah menjadi hidup dan hidup di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan karena, saudara, kita telah percaya dan menerima Dia, saudara. Maka, saudara, terjadi satu pemahaman, saudara, kalau kita memahami secara teknik botanik, saudara. Saya heran sekali, saudara, pada waktu saya menyiapkan renungan ini. Saudara, di dalam ayat kita, di dalam bahasa Indonesia masih diterjemahkan dicangkokkan, saudara. Saya mengerti, saudara, cangkokkan itu artinya, saudara,
satu batang dari pohon yang berbuah dicangkok, saudara. Kemudian setelah dia berakar, kemudian dipotong, kemudian dipindahkan, saudara ya. Kemudian ditanam. Saudara yang suka tanaman pasti ngerti maksud saya. Tapi saudara-saudara, pengertian ini saudara berbeda sekali. Ini lebih kepada pengertian diokulasi, saudara ya. Cabang yang sebetulnya yang tidak ada bagian dari pokok ini, kemudian diokulasi, saudara. Disamakan, disatukan dengan pokok itu. Menjadi bagian dari pokok itu dengan kualitas cabang itu sendiri, ya, saudara, yang ditunjang oleh semua unsur dan segala mineral yang ada pada pokok itu, saudara. Nah, saudara, kita menyadari, saudara, setelah kita memahami sedikit tentang hal ini, saya heran sekali pada zaman itu belum ada teknik okulasi, saudara. Tapi Alkitab telah mengatakan bagaimana ranting-ranting liar itu, saudara, dimasukkan ke dalam pohon zaitun, pokok pohon zaitun itu. Saudara, saya tidak berbicara panjang tentang hal itu, tapi saya, saudara, ingin sekali mengajak kita untuk kita melihat satu ayat, saudara, yang barangkali kita lebih familiar dengan ayat ini. Tetapi orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, begitu mudah sepertinya kita itu mendapatkan bagian daripada hidup yang diberikan oleh kita, saudara, melalui Kristus. Hanya menerimanya, yaitu kita yang percaya kepadanya, kita sudah memperoleh semua. Tapi saking mudahnya, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bersyukur untuk hidup seperti itu, saudara. Saudara, berapa banyak kali pada waktu saudara datang kepada Tuhan, pada waktu saudara beribadah, saudara, kita duduk di tempat ini mendengar firman Tuhan, kita mengharapkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar dapat menguatkan iman kita, memberikan kita kesejukan, memberikan kita rasa sukacita dan bahagia. Tapi saudara, barangkali kita perlu setiap kali kita datang, kita juga bersyukur, ya. Saya bisa berada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Itu karena karya Tuhan yang luar biasa bagi saya. Saya hanya menerima, yaitu saya yang percaya kepadanya, maka saya memperoleh bagian daripada hidup yang kekal itu. Dan saya dapat memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ini yang membuat kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tapi di lain sisi, saudara, kita juga menyadari, saudara-saudara, kehidupan kita di tempat ini, saudara-saudara, mudah sekali untuk kita lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, karena beribadah, menyanyi, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana dengan kehidupan kita setelah kita meninggalkan ruang ibadah ini, saudara? Banyak yang mengatakan kehidupan orang Kristen itu kadang-kadang bisa seperti orang yang memiliki dua sisi kehidupan. Sisi kehidupan rohani di gereja dan sisi kehidupan rohani di luar gereja, saudara. Seperti tidak ada kaitan sama sekali dengan pokok anggur itu. Padahal, saudara-saudara, hidup kita itu begitu bernilai bukan karena prestasi kita yang di luar. Bukan segala hal yang kita cari di luar itu, saudara. Saya tidak katakan kita tidak perlu, ya. Tetapi saudara, hidup yang paling bernilai hari ini yang kita syukuri adalah hidup yang sudah di dalam Tuhan ini, saudara. Tidak ada orang yang dapat mengambil anugerah itu, Tuhan. Anugerah Tuhan itu dalam diri kita, saudara. Kita sudah perolehnya. Kalau hari ini saudara merasa bahwa hidup saudara begitu susah, begitu banyak permasalahan, sehingga banyak orang Kristen pun menjadi bosan dan hidup itu seperti asal berlalu. Asal berlalu. Saudara, padahal kita hidup itu di dalam anugerah Tuhan. Kita adalah ranting yang tidak berarti itu, tetapi sudah mendapatkan bagian dalam hidup di dalam Tuhan. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi sudah dikatakan seperti ini. Saudara, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena kita sudah di dalam pokok itu dan kita memperoleh seluruh bagian yang dapat menunjang kehidupan kita, saudara. Melalui pokok yang menunjang hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 tadi yang kita bacakan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara,
ayat yang selanjutnya dikatakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Saudara, pengertian ini menarik sekali karena saudara kita seharusnya memiliki sumber kehidupan yang di dalam Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana firman Tuhan ini bisa berbicara tentang bahwa kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun juga. Saudara, apa yang diartikan saudara-saudara hidup di luar Tuhan? Saudara, kita melalui kehidupan kita dengan berbagai harapan dan impian. Penelitian tadi saudara-saudara dengan berbagai kesimpulan atau hasil daripada penelitian daripada sekian banyak responden yang berbicara tentang hidup ini harus seperti ini baru bahagia. Tapi saudara, bagi kita, kehidupan kita ini sudah dalam satu jaminan kebahagiaan yang ada di dalam Tuhan. Apapun yang kita lalui, saudara, barangkali kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang usahawan yang berhasil. Kita diberikan kesempatan menjadi seorang profesional yang dihargai karya kita. Kita menjadi seorang yang bekerja sehari-hari sebagai pekerja di berbagai marketplace. Kita juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang menemani keluarga, membangun kehidupan keluarga dalam kasih, membesarkan anak-anak. Saudara, apapun kondisi kita, saudara, mungkin berbeda status atau tingkatan sosial ekonomi kita. Tetapi saudara, kita telah mendapatkan jaminan yang demikian berharga karena kita sudah di dalam Tuhan, dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi kita telah melalui satu pemahaman melalui penelitian itu. Ternyata apa yang diharapkan orang di dunia yang mengatakan begini baru bisa bahagia, ternyata ditemukan tidak, saudara-saudara. Relasi yang baik. Dan apalagi saudara-saudara yang kita pahami di sini tidak sekedar relasi, tapi suatu kesatuan. Saudara, kita tahu bahwa hidup ini tidak mudah ya. Pada waktu saudara berada di ruang ini kita mudah sekali berbicara banyak hal, saudara ya. Tetapi saudara, barangkali masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Saudara, iblis tidak lagi seperti yang di Taman Eden, saudara, berbentuk ular. Dan tidak ada lagi buah yang menarik seperti yang dimakan oleh Hawa dan Adam. Tetapi saudara telah berubah bentuk, saudara, ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita, saudara. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Sepertinya kita hidup di dalam sesuatu demand yang diharapkan oleh orang lain. Tapi saudara, kita menyadari bahwa begitu banyak hal yang mudah sekali menjatuhkan kita. Kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Begitu mudah saudara menjatuhkan kita. Dan saudara-saudara, kalau kita bersandar kepada diri kita itu tidak mampu, saudara, kita mengalahkan itu, saudara. Saudara, hidup ini tidak menjanjikan saudara selalu berjalan dengan baik dan lancar dalam hidup kita. Hidup ini tidak selalu menjanjikan bahwa kita selalu berada dalam kondisi yang sangat superior dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kita juga melalui banyak pergumulan-pergumulan yang tidak mudah untuk kita lalui. Saudara, dan kita menyadari juga saudara-saudara, ujian dan pencobaan itu kadang-kadang demikian menjatuhkan kita, saudara. Saudara, ada yang mengatakan seperti ini, saudara, dosa itu adalah sesuatu yang kelihatannya atraktif, saudara. Dan bahkan sepertinya taste good, saudara. Kalau dia tidak taste good, dia tidak atraktif, saudara. Mungkin kita juga tidak tertarik, saudara. Tapi dosa itu begitu atraktif. Dan saudara, di dalam sekeliling kita dia telah berubah menjadi sesuatu yang eten sekali. Saudara tidak perlu ke Taman Eden atau berada di Taman Eden untuk bertemu dengan ular yang menjatuhkan Hawa dan Adam. Tapi saudara, di dalam kehidupan setiap hari, anytime saudara-saudara, kita mudah sekali jatuh di dalam ujian dan pencobaan. Barangkali satu tawaran kepada kita, saudara-saudara, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demi untuk keuntungan, saudara, barangkali kita rela untuk melepaskan kebenaran kita, yang kita pegang, yang kita pelajari. Barangkali untuk satu kemudahan yang kita peroleh, yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kita harus melanggar satu peraturan atau melanggar suatu kebenaran dalam firman Tuhan. Untuk sesaat itu, saudara, sepertinya kita
dipanggil saudara untuk hidup benar dan baik, tapi di lain sisi saudara, untuk kita jatuh ke dalam ujian pencobaan itu lebih tertarik saudara ke sana, karena dosa itu semakin taste good saudara dan menarik. Saudara, mari kita coba memperhatikan kehidupan kita saudara. Kalau kita mengartikan tinggal di dalam Tuhan itu kita jelaskan hanya secara teologis saudara. Maka saudara pulang nanti saudara, kita barangkali lupa bahwa kita sebenarnya begitu sering sekali saudara-saudara kita itu memilih di luar Tuhan bukan di dalam Tuhan saudara. Kita sudah memiliki anugerah keselamatan dari Tuhan, tetapi kita tidak memperoleh sumber kekuatan yang Tuhan janjikan kepada kita untuk kita menang di dalam ujian dan pencobaan. Saudara, kehidupan kita itu begitu rupa saudara yang tidak mudah saudara-saudara, membuat kita tidak bisa saudara kembali kepada Tuhan, selalu berada di dalam Tuhan. Saudara, coba kita mengadakan satu koreksi dalam hidup kita. Kalau saudara kita bisa bertanya kira-kira apakah saudara masih rutin saudara tiap hari, saudara bangun pagi saudara mengingat bahwa hari ini aku kembali akan menghadapi dunia di sekitarku. Aku akan menghadapi begitu banyak ujian dan pencobaan di dalam dunia bisnis, di dalam pekerjaan. Aku menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Dan langkah kaki kita sudah dibawa kepada tepi-tepi jurang itu saudara, yang hanya selangkah kita akan jatuh ke dalamnya. Bukankah saudara itu membuat kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan mengalahkan semuanya. Benar saudara, hari ini kita berlutut di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa hari ini. Tapi apakah itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita memohon Tuhan terus menolong menguatkan kita. Jatuh bangunnya iman kita bukan bergantung kepada kemampuan kita dan pengalaman kita atau pengetahuan kita tentang kebenaran, tapi bergantung kepada sumber kehidupan itu sendiri adalah Kristus. Apakah kita bangun pagi kita katakan, Tuhan, aku tidak tahan lagi, aku pasti akan jatuh ke dalam dosa ini. Aku akan jatuh ke dalam ujian dan pencobaan ini. Tapi Tuhan, tolong aku Tuhan. Lepaskan aku daripada yang jahat ini. Jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Seorang yang berdiri di tepi jurang, dia berdoa demikian kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku tidak jatuh ke dalam jurang. Tuhan mengatakan, jangan kamu di situ, kalau kamu tidak mau jatuh, ya kamu menghindar dari tempat itu. Saudara, itu bukan kita mulai pada waktu kita sudah di dalam ujian dan pencobaan itu. Tapi jauh sebelum kita melangkah, saudara, kita sudah memanjatkan doa itu kepada Tuhan. Saat ada proyek-proyek yang sangat menggiurkan, saudara kita tahu, diam-diam kita tahu bahwa ini sedikit bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan setelah kita melangkah, baru kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Saudara, di dalam bahasa Mandarin itu menarik sekali, antara taukau dan paukau, saudara. Saudara ngerti, saudara? Taukau itu berdoa, yaitu sebelum kita bertindak, kita sudah memohon. Kalau setelah kita bertindak, baru kita minta kepada Tuhan, itu bukan taukau, itu paukau, saudara ya. Itu laporan kepada Tuhan, saudara. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tolong aku Tuhan. Nah saudara, begitu sering sekali saudara kita begitu confident, take it for granted saudara melalui kehidupan ini, hanya melalui paukau-paukau, bukan taukau-taukau saudara. Taukau itu adalah kita betul-betul hidup dekat dengan Tuhan dan berserah kepadanya. Saudara, kalau saudara sudah memiliki kehidupan yang baik, kehidupan saat teduh yang baik tiap hari, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu pun tidak menjamin bahwa kita akan lebih baik dari orang lain. Tapi setidaknya saudara dekat dengan Tuhan. Saudara tidak jauh dari Dia. Tapi saudara, kalau kita menyadari bahwa saya sudah menjadi orang Kristen sekian lama ini, akhir-akhir ini iman aku menjadi begitu tawar. Aku tahu aku di dalam Tuhan. Tetapi aku tidak merasakan gregetnya itu ya. Hidup di dalam iman dan berserah kepada Tuhan. Barangkali firman Tuhan hari ini mengingatkan kita saudara untuk kita tidak dapat berbuat apapun kalau kita tidak di dalam Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan pengalaman kita, pengetahuan kita untuk kita mengalami kemenangan itu. Saudara, yang ketiga, saudara, yang kita akan renungkan hari ini. Saudara, sebelumnya kita coba melihat ada beberapa ayat yang sedikit memberikan kita peringatan, saudara.
Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, sadarkan dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu melawan dunia ini dengan kekuatan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita melengkapi diri kita dengan segala kelengkapan perang. Ya, kita hidup seperti di dalam peperangan rohani. Menang tidaknya kita bukan karena kita sudah pengalaman. Menang tidaknya kita tergantung bagaimana kita apakah dekat dengan sumber kehidupan itu. Menang atau tidak bergantung bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan baik. Saudara, yang ketiga, saudara, yang kita akan renungkan adalah hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa satu kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita dan satu kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan adalah aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, jangan kita pernah berpikir kalau saya sudah menjadi orang percaya, yang penting sudah percaya. Yang penting nanti saya masuk surga. Itu pengertian pada umumnya. Yang penting hidup saya banyak berkat dilindungi Tuhan karena sudah percaya. Hidup itu tidak seegois itu. Tuhan merindukan kita hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Kalau kita artikan dengan bahasa lain, saudara, kita hidup dan hidup yang tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berbuah. Kembali lagi, saudara, pengertian ini bisa menjadi sangat abstrak. Apa artinya hidup yang berbuah bagi Tuhan? Saudara, kita tidak mengartikan itu terlalu sulit kita pahami. Kalau hari ini saudara-saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan menggerakkan hati saudara, saudara mendoakan seorang teman, dan saudara melihat Tuhan berkarya dalam hidup dia, saudara telah berbuah bagi Tuhan. Kalau hari ini saudara dengan kehadiran saudara di dalam satu lingkungan kehidupan, saudara memberikan dampak positif kepada mereka dan menyatakan nilai-nilai kehidupan Kristen di dalam kehidupan itu, saudara telah berbuah bagi Tuhan. Saudara, saya sering mengatakan bahwa kesaksian yang paling baik bagi kekristenan adalah orang Kristen. Tapi kesaksian yang paling buruk bagi kekristenan adalah juga orang Kristen. Kita hidup dalam satu challenge yang sangat tinggi, saudara. Bagaimana kehidupan kita itu dapat memberikan impact kepada dunia ini, saudara. Sangat tergantung bagaimanakah hidup kita. Apakah di dalam Tuhan atau kita di luar Tuhan. Mencari kepuasan dan kepentingan untuk diri sendiri. Saudara, pernah saudara begitu bahagia pada waktu seorang yang sudah frustasi, yang saudara kenal barangkali keluarga saudara, rekan kerja saudara. Saudara datang dan saudara mendoakan dia. Kemudian dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Pernah enggak merasakan kebahagiaan itu, saudara? Saudara barangkali pernah ya punya pengalaman, tapi sudah lama sekali saudara tidak pernah lagi punya pengalaman itu. Saudara, waktu bepergian, ada seorang yang kebetulan di samping saudara. Saudara, pada waktu berinteraksi sehari-hari dengannya, dia dapat merasakan bahwa saudara berbeda dengan orang lain karena di dalam saudara bercakap-cakap itu, saudara begitu menguatkan dia dan memberikan dia nilai-nilai positif dalam hidupnya. Saudara, bukankah sering saudara pada waktu kita bangun pagi, saudara, yang kita lihat itu adalah berbagai message ya yang masuk ke dalam WhatsApp kita. Saudara, kira-kira apa yang saudara temukan, saudara ya? Kesehatan, 5 langkah misalnya ya. Minum air hangat tiap hari, 2 liter misalnya ya. Kemudian makan ini, makan itu, saudara. Oh, kita rasa begitu penting, saudara ya. Cepat forward, saudara, karena itu kesehatan, saudara ya, kita berikan kepada orang lain. Hari ini dapat berita, hati-hati penipuan melalui elektronik. Wah, saudara, kita sudah stres, saudara, langsung forward kemana-mana, saudara-saudara. Saudara, tidak salah, saudara. Tetapi saya ingin sekali barangkali mengingatkan kita
Apa kira-kira yang paling penting yang saudara perlu forward kepada orang lain dalam hidup ini, saudara? Apa yang saudara yakini dalam Tuhan? Barangkali melalui satu statement yang sederhana sekali saudara menguatkan. Bukan hanya kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Saudara tahu ada sesama kita yang di dalam pergumulan berat karena sakit penyakit. Entah bagaimana dia harus menghadapinya dalam kekurangan dan dalam kehidupan yang tidak mudah untuk dia lalui. Saudara memberikan satu ungkapan perhatian yang genuine. Bukan yang hanya kata-kata saja, tapi saudara betul-betul saudara mendoakan dia supaya dia dapat mengalami penguatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Saudara telah berbuah bagi Tuhan. Inilah hidup kita sebagai umat Tuhan yang dikaitkan dengan berbuah banyak. Bukan sekali-sekali, tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya kira kita itu punya banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat sekali saudara, saya satu kali saudara naik pesawat dari Guangzhou terbang ke Shanghai. Saudara, dalam perjalanan itu saudara, waktu itu tidak seperti hari ini barangkali dengan segala peralatan yang baik sekali. Saudara, penerbangan itu terjadi turbulent di jalan, saudara. Turbulentnya itu begitu menakutkan, saudara, karena bukan hanya sekedar goncangan biasa, tapi saudara itu terjadi goncangan seperti naik turun begitu, saudara. Sebagian dari minuman, makanan itu dapat split out, saudara ya, bisa terpental keluar, saudara. Saudara, jujur bilang saya sebagai manusia saya juga ada rasa takut, saudara ya. Wah, jangan-jangan ini akhir hidup saya ya. Karena saudara barangkali kalau terjadi sesuatu pun tidak terlalu dikenal dunia, saudara, karena tidak ada pemberitahuan yang detail, saudara. Wah, saudara, waktu itu saya ingat keluarga, wah kalau ini terakhir gimana ya, mendadak ketemu mereka, saudara. Ya biasanya seperti itu ya. Saudara, tiba-tiba ada seorang pemuda yang di samping saya, dia adalah mahasiswa di salah satu unit ternama di Shanghai, saudara. Adalah mahasiswa di dalam program postgraduate, saudara. Dia tiba-tiba bertanya kepada saya, dia katakan, Pak, apakah Bapak seorang Kristen? Saya kaget sekali, saudara-saudara, kenapa dia bisa bertanya seperti itu, saudara ya. Ini out of the blue dia bertanya. Saya kata, iya, saya sebagai orang Kristen. Lalu dia bertanya pertanyaan kedua yang mengagetkan saya, dia katakan, apakah Bapak percaya ada Tuhan? Lah bagaimana caranya orang Kristen tapi tidak percaya Tuhan ada? Ya percayalah pasti. Nah saudara, tapi saya menyebabkan hati saya menjadi heran sekali kenapa dia bertanya seperti itu, saudara. Saya lupakan turbulent itu, saudara, walaupun kondisi tidak berubah. Saya bertanya kepada dia, saya katakan, mengapa kamu bertanya seperti ini? Dia katakan, Pak, saya adalah seorang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada satu kesempatan dalam hidup saya, satu peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, menyebabkan saya ragu. Saya ragu-ragu, jangan-jangan Tuhan itu ada. Dia katakan dia bertemu dengan setan, saudara. Dia katakan itu roh yang saya tidak bisa jelaskan secara ilmiah. Betul-betul itu adalah roh yang tidak bisa dijelaskan. Saya yakin sekali. Dia seorang yang logikanya bagus, saudara. Dia katakan karena kejadian itu membuat saya berpikir kalau ada setan pasti ada Tuhan. Itu hanya sebaliknya. Tuhan hantu ya, dibalik-balik aja, saudara ya. Lalu dia tertarik sekali untuk cari tahu. Apakah kalau ada hantu itu juga ada Tuhan? Nah saudara, kesempatan itu membangkitkan semangat PI saya, saudara. Saya kemudian pakai kesempatan yang singkat itu berbicara tentang Injil kepada dia. Saya tidak peduli apakah dia mengerti seberapa jauh, tapi waktu itu menarik sekali. Jangan-jangan ini terakhir kali saya PI, saudara. Nah saudara, saya juga tidak tahu kapan, tapi pesawat itu kemudian berhenti di Changsha, di satu airport yang lain, saudara, sementara menghindari badai, saudara. Saudara, entah bagaimana kemudian kami terbang kembali, dan selamat tiba di Hongqiao, Jichang ya, di Shanghai. Saudara, seturunnya dari pesawat itu dia berkata demikian kepada saya. Dia katakan, Pak, boleh saya tahu nomor mobile Bapak ya? Saya berikan kepada dia nomor mobile China saya, saudara, pada waktu itu. Lalu saudara, keesokan harinya saudara, saya menemukan satu message yang seperti ini, Bang. Kalau sepanjang perjalanan hidup saya tidak percaya Tuhan, dan karena bertemu dengan setan saya kemudian ragu kalau ada Tuhan. Tapi tidak disangka, dia katakan, turbulent kemarin, perjalanan yang tidak lancar kemarin, membuat saya
sungguh-sungguh percaya kalau ada Tuhan. Melalui satu message yang di tengah-tengah keadaan yang tidak terlalu lancar itu. Saudara, saya ingin mengatakan, firman Tuhan mengatakan baik sedia atau tidak sedia waktunya. Hidup kita sebagai umat Tuhan itu sebagai satu message kepada orang lain. Itulah yang dikatakan berbuah bagi Tuhan, saudara-saudara. Tapi bagaimana kalau hidup kita, seluruh pikiran kita, saudara, dipenuhi oleh kira-kira kesimpulan dari responden yang mengatakan kekayaan, ketenaran, dan segala kerja keras dan segala upaya telah memenuhi kehidupan kita untuk kita menemukan kebahagiaan. Mungkin kita kecewa sekali dan mengecewakan dunia ini, saudara. Karena mereka tidak menemukan message yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, mari kita bertanya, kira-kira kalau saudara tanya kepada anak saudara ya, bagaimana pandangan kamu kepada mama dan papa yang tiap minggu ke gereja? Kira-kira apa jawabannya, saudara? Bagaimana kira-kira kalau saudara tanya rekan bisnis saudara yang kadang-kadang sampai ribut juga, saudara? Saudara tanya kira-kira bagaimana pandangan dia terhadap saudara yang dikenal sebagai orang yang berbisnis dengan dia. Jangan-jangan dia kaget, saudara, dia katakan, baru saya tahu kalau kamu orang Kristen. Wah, saudara, itu berarti selama ini tidak ada dampak sama sekali dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita bertanya dengan teman dekat kita yang selalu tiap hari bersama-sama dan dia tahu segala barangkali isi kehidupan kita. Jangan-jangan dia juga tidak percaya kalau kita sebagai orang percaya, saudara. Apa yang memenuhi hidup kita, saudara? Kita tidak sempurna dan kita tidak mampu melawan dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan bisa melalui kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan. Sumber kehidupan itu, saudara, memberikan kita kekuatan yang tidak terhingga. Tadi firman Tuhan yang kita baca, satu ayat yang mengatakan demikian. Pada waktu firman-Ku ada di dalam dirimu, firman-Ku telah membasuh, membersihkan kamu. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja, kamu akan peroleh. Karena kita tidak akan minta yang macam-macam, saudara. Kita sudah di dalam firman Tuhan. Kita mintanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu diberikan kepada kita, saudara. Saudara, itu adalah satu janji yang begitu indah di dalam bagian firman Tuhan yang perlu menjadi catatan dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara minta sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan, kita tidak perolehnya, saudara. Saudara, hidup yang berkelimpahan, suatu hidup yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saya menutup dengan ayat yang selanjutnya, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, bawa pulang firman Tuhan ini, saudara ya. Simpan di dalam hati, saudara. Saudara tahu, saudara boleh minta apapun di dalam firman Tuhan, karena itu pasti tidak akan salah. Kecuali kita minta yang enggak, saudara ya. Kalau kita minta sesuatu yang di dalam firman Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita di dalam rencana Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Pertanyaan yang kita rindukan, saudara, adalah yang mungkin kita perlu bertanya hari ini kita pulang. How do you spend your lifetime, saudara? Bagaimana kita menghabiskan hidup kita, saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan dan hidup sehat di dalam Tuhan? How do you invest the most in life? Investment yang terbanyak untuk hidup kita yang singkat, yang berharga ini, di mana investment kita yang paling besar, saudara? Mari kita berdoa, saudara.